Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Setiawan. Saya dari jurusan Teknik Sipil. Saya akan mempresentasikan tugas besar 2 dengan matkul aspek hukum dalam pembangunan. Dan di sini saya ada dosen yaitu Bu Lili Kholidah, STMT. Materi yang dibahas yaitu yang pertama itu manajemen klaim proyek, yang kedua arbitrase, yang ketiga etika dan kompetensi engineer, serta profesionalisme. Manajemen klaim proyek. Manajemen klaim proyek adalah proses pengelolaan klaim yang muncul selama pelaksanaan proyek, konstruksi, atau lainnya untuk memastikan bahwa klaim tersebut ditangani secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan kontrak. Klaim adalah tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam proyek, misalnya kontraktor atau pemilik proyek, yang biasanya berkaitan dengan kompensasi waktu, biaya, atau perselisihan kontrak lainnya. Manajemen klaim bertujuan untuk mencegah, mengelola, dan menyelesaikan klaim dengan cara yang tidak merugikan hubungan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat, sambil menjaga keberlanjutan proyek. Nah, di sini juga ada tujuan manajemen klaim. Yang pertama, menyelesaikan klaim dengan cara yang efisien dan damai. Yang kedua, memastikan bahwa setiap pihak diperlakukan secara adil berdasarkan kontrak. Yang ketiga, mengurangi resiko konflik yang berkepanjangan. Dan keempat, minimalkan dampak negatif terhadap waktu, biaya, dan kualitas proyek. Nah, di sini juga ada tahapan manajemen klaim. Yang pertama itu identifikasi klaim. Mengenali sejak dini potensi klaim yang muncul baik dari sisi teknis maupun kontraktual. Yang kedua itu analisis dan evaluasi. Menilai klaim dengan mengacu pada ketentuan kontrak, bukti yang tersedia, serta perhitungan dampaknya. Yang ketiga itu dokumentasi. Mencatat secara lengkap seluruh kejadian, komunikasi, dan bukti yang relevan dengan klaim. Yang keempat itu negosiasi dan penyelesaian. Berkomunikasi untuk mencari solusi bersama yang adil, baik melalui negosiasi langsung maupun mediasi pihak ketiga. Arbitrase atau litigasi jika diperlukan. Jika klaim tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, klaim dapat dibawa ke arbitrase atau pengadilan. Nah, itu ntar ada materi yang kedua, arbitrase. Nah, di sini kesimpulannya. Kesimpulan dari manajemen klaim proyek adalah elemen penting dalam pengelolaan proyek untuk memastikan bahwa klaim ditangani dengan cara yang efektif, sesuai aturan, dan tidak mengganggu keberlanjutan proyek. Dengan manajemen klaim yang baik, potensi perselisihan dapat diminimalkan, sehingga semua pihak dapat fokus pada penyelesaian proyek secara sukses. Lanjut lagi, arbitrase. Nah, tadi yang tadi kita bahas di klaim proyek, kalau misalkan tidak bisa itu bawanya ke arbitrase dan pengadilan. Yang kedua, arbitrase adalah salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menunjuk satu atau lebih pihak ketiga yang netral disebut arbiter untuk memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Next. Proses arbitrase. Yang pertama itu pengajuan klaim. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan klaim kepada lembaga arbitrase atau arbiter yang telah disepakati. Yang kedua itu menunjukkan arbiter. Kedua belah pihak memilih arbiter yang akan memutuskan sengketa. Arbiter dapat berupa individu atau lembaga profesional yang independen. Yang ketiga itu menyampaikan bukti dan argumen. Para pihak menyampaikan dokumen, bukti, dan argumen mereka kepada arbiter. Sidang keempat itu sidang arbitrase. Proses pemeriksaan bukti pendengaran argumen dari kedua belah pihak dilakukan dalam sidang yang bersifat tertutup. Yang kelima, putusan arbiter. Dalam buka kurung outward. Arbiter memberikan keputusan akhir yang
mengikat kedua belah pihak. Next. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama itu kelebihan arbitrase, proses cepat dibandingkan dengan pengadilan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Arbitrase biasanya selesai dalam waktu lebih singkat. Yang kedua itu biaya relatif rendah. Meskipun ada biaya arbiter, biaya ini seringkali lebih rendah dibandingkan biaya litigasi yang panjang. Ketiga, kerahasiaan terjamin. Informasi sensitif perusahaan atau kontrak tetap dirahasiakan. Yang keempat, kepastian hukum. Putusan arbiter bersifat final dan mengikat sehingga memberikan kepastian hukum. Kekurangan arbitrase. Yang pertama itu tidak ada banding. Karena putusan arbitrase bersifat final, tidak ada mekanisme banding seperti di pengadilan. Kedua itu biaya awal tinggi. Meskipun total biaya sering lebih rendah daripada litigasi, biaya awal arbitrase biasa cukup tinggi. Yang keempat itu keterbatasan kewenangan arbiter. Arbiter hanya dapat menangani masalah yang disepakati oleh para pihak dalam klausul arbitrase. Kesimpulan, arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa yang efisien, fleksibel, dan privat, sehingga menjadi pilihan populer dalam sengketa komersial dan konstruksi. Dengan kesepakatan awal yang jelas dan arbiter yang profesional, arbitrase dapat memberikan solusi yang adil dan cepat bagi para pihak yang bersengketa. Dan terakhir itu etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Etika engineer. Etika engineer adalah prinsip moral dan standar berlaku yang menjadi pedoman bagi seorang insinyur dalam melaksanakan tugasnya. Etika ini mencakup tanggung jawab profesional, sosial, dan lingkungan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat, tetapi juga tidak merugikan masyarakat atau alam. Aspek penting etika engineer, keselamatan publik, memprioritaskan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Kedua itu kejujuran dan integritas. Memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan teknis. Yang keempat, kerahasiaan. Melindungi informasi rahasia klien atau organisasi. Kompetensi engineer. Kompetensi engineer adalah kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang insinyur untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien sesuai dengan standar profesional. Elemen kompetensi. Yang pertama itu teknis, penguasaan prinsip ilmu teknik dapat penerapan dalam proyek. Kedua, manajerial, kemampuan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasi sumber daya. Yang ketiga, komunikasi, keterampilan menyampaikan ide, data, dan rekomendasi secara jelas. Yang keempat, pengembangan berkelanjutan, selalu belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru. Profesionalisme engineer. Profesionalisme engineer adalah sikap dan perilaku seorang insinyur yang mencerminkan komitmen terhadap kualitas, tanggung jawab, dan kepatuhan pada standar profesi. Profesionalisme menunjukkan bahwa seorang insinyur bekerja dengan integritas tinggi dan menghormati kepentingan klien, perusahaan, dan masyarakat. Karakteristik profesionalisme, bertanggung jawab, memiliki komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang direncanakan. 2. Kedisiplinan, menghormati waktu, sumber daya, dan aturan kerja. Yang ketiga, penghormatan terhadap profesi. Menjaga nama baik profesi teknik dengan menghindari tindakan yang merugikan citra insinyur. Yang keempat, etika profesional. Mengikuti kode etik profesi yang diterapkan oleh asosiasi atau lembaga insinyur. Oke, itu saja yang bisa saya presentasikan.
Bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.